banyak nih teman-teman yang mengucapkan terima kasih ke saya, tapi tolong disampaikan sama Prof. Imran terima kasih banyak atas pencerahannya selama ini gitu. Oke, ini saya langsung aja tusuk ini ya, Jelita nih, Jelita. Kamu masih ada atau tidak, Jelita? Hadir, Mister Z. Nah, kenapa nggak disapa itu ada Prof. Imran itu gimana sih? Nah, nggak Saya jadi. baru banget Bobo cantik kali ya. dari belakang. Selamat malam, Prof. Emran. Waduh, banyak pertanyaan nih, Prof. Nggak Malam, jadi malam. di wisuda nanti. Iya, Masih jadi wisuda dinasehati, ya Bro. kita. Siap, Oke, siap, siap. oke, oke teman-teman. Prof. Imran itu tidak akan menjawab kalau nggak ditanya. Ya, untuk itu teman-teman, Tanya Mister J, langsung saya mau nanya. tunggu dulu. Ini kan ada narasi dulu, Pak. Oke teman-teman, jadi silakan teman-teman bertanya. Ya, kalau sudah dikasih waktu bertanya sampai betul-betul terjawab baru Anda selesai. Silakan, silakan, Bang Siap, Bule, Bang Bule. siap Mister J. Siap. Izin Prof, selamat malam. Prof, kalau dari tuntutan terdakwa Priyo kan dituntut 20 tahun ya, Prof. Apakah bisa hakim memvonis lebih dari 20 tahun atau hukuman maksimal, Prof? Gitu. Izin itu aja, Prof. Pertanyaan dulu dari saya. Iya, iya. Jadi begini, kalau hakim itu sebenarnya nggak dibatasi sama tuntutan. Hakim itu kalau kita merefer pada 232 KUHP, berarti hakim itu, musyawarah hakim itu hanya pada apa? Pada dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Sebenarnya itu. Jadi dakwaannya itu adalah apa? Dakwaannya ini kan tindak pidana pembunuhan ya. Satu primer itu 459, lalu kemudian yang kedua itu yang subsidiarnya itu 458, lalu seterusnya. Jadi begitu. Sementara dalam rumusan pasal itu sendiri kan sebenarnya kalau kita baca pada 459 itu kan ancaman maksimalnya kan hukuman mati. Hukuman mati. Lalu yang terendahnya itu dalam waktu tertentu 20 tahun ya. Udah 20 tahun. Jadi hakim memang kemudian bisa memutus lebih berat dari itu ataukah mungkin dia lebih dari, artinya di kurang dari 20 tahun. Kira-kira begitu sih Bang Mile. Jadi memang hakim gak tersandra dengan adanya tuntutan. Hakim hanya merefer pada dakwaan. Itu sih Bang Mile. Oh ya, ya berarti yang bisa digunakan oleh hakim itu fokus terhadap dakwaannya, Prof, bukan pada tuntutan yang diajukan oleh jaksa ya, Prof. Fokusnya itu pada apa yang diancamkan pada pasal yang didakwakan. Ancaman yang ancaman pidananya kan pada pasal 459 itu kan maksimal hukuman mati, yang terendahnya itu 20 tahun tuh. Berarti gradasinya begitu. Gradasinya itu maksimal ancaman mati, ancaman hukuman pidana mati, lalu yang kedua itu pidana seumur hidup, pidana penjara seumur hidup, yang ketiga yaitu yang terendah itu 20 tahun itu kira-kira. Itu sih. Oke, Kalau JPU kan sebenarnya tuntutannya itu kan 20 tahun ya, 20 tahun. Nah, 20 tahun itu sebenarnya hakim gak terpengaruh dengan 20 tahun itu. Karena dia sifatnya itu hanya tuntutan itu kan memohon. Dia permohonan tuh, memohon kepada majelis. Volunteer dia. Sifat dari permohonan itu konsekuensinya hakim itu gak terikat. Itu sih Bang Mile. oke, terima kasih banyak, Prof, atas edukasinya. Izin, Mister Z mau tanya sama Prof. Emran, Mister Z. Boleh, boleh sebelum tidur. Prof, kemarin saya itu dengar Prof bilang kalau pledoi itu biasalah penyangkalan-penyangkalan ya, Prof. Tapi hari ini kan kita dapat pledoinya nih, Prof. Ini banyak sekali di sini yang bukan hanya sekedar penyangkalan-penyangkalan ya. Terutama ada salah satu dari kesaksian dari Denis Dwi Utama yang dimasukkan ke dalam pledoinya ini, Prof. Yang mana saksi ini adalah saksi yang memeriksa tentang sidik jari, Prof. Lalu kemudian di sini juga dikatakan ada perkap-perkap yang mengatur ya, Prof ya. Tetapi saksi tersebut tidak bisa memperlihatkan sertifikat kompetensinya atas keahliannya. Ini inafis ya, Prof. Namun kesaksiannya itu dituangkan ke dalam tuntutan. Bagaimana menurut Prof Imran tentang
situasi yang seperti ini? Itu satu pertanyaan saya. Lalu yang kedua, ada lagi mengenai DNA, Prof. Mengenai DNA yang ternyata walaupun sudah dilampirkan berita acaranya, tetapi tidak ada sumpahnya. Tidak ada berita acara sumpahnya. Demikian, Prof. Mohon tanggapannya, Prof, atas situasi ini. Terima kasih. Jadi mungkin saya koreksi tuh pertanyaannya itu. Sebenarnya bukan penyangkalan, tapi sebenarnya dia bantahan terhadap tuntutan. Nah, jadi sebenarnya itu. Jadi bukan Ya, terima berarti kasih. penyangkalan ya, bukan penyangkalan. Jadi kan apa yang kemudian memang sudah dituntut artinya sudah disampaikan, yang tersampaikan di tuntutan itu lalu kemudian dibantah melalui pendekatan pledoi tadi sebenarnya. Jadi biasanya itu begini, katakanlah kalau faktanya seperti ini, fakta itu kemudian dikoreksi oleh dalam dalam isi pledoi. Begitupun dengan alat bukti. Alat buktinya pun begitu. Jadi kemudian dibantah alat bukti itu dianggap artinya tidak valid dan sebagainya. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Itu satu. Yang kedua kaitannya apa tadi? Sertifikasi. Sertifikasinya nggak ada, Prof, dari tim Inavis Oke. yang ternyata tidak punya sertifikasi. Oke. Karena ini kan pembuktian itu dalam bentuk objective burden of proof. Pembuktian yang bersifat objektif dan bebannya itu ada pada JPU. Maka kemudian sertifikasi itu menjadi sangat penting karena dia bersifat expert judgment. Expert judgment ini kan sebenarnya menurut keahlian. Nah, keahlian itu bisa dapat dibuktikan dengan apa? Dengan adanya sertifikasi dari si ahli itu sendiri. Bukan orang biasa. Gitu loh. Jadi itu merupakan syarat yang secara teknis itu diatur dalam peraturan Kapolri itu. Instrumen hukumnya itu ada pada apa namanya Perkap. 238 ya. Oke. Ya. 238, tapi kemudian itu dirumuskan secara teknis itu dalam bentuk prakap tadi, peraturan Kapolri itu sebenarnya. Jadi memang peraturan Kapolri itu dia merupakan landasan syarat yang harus diikuti secara limitatif dan itu bersifat imperatif, wajib. Bagaimana kalau misalkan memang orang yang tidak memiliki sertifikasi untuk kemudian dan dia melakukan observasi ya terhadap suatu alat bukti, maka alat bukti itu dianggap tidak valid. Karena apa? Karena bukan merupakan hasil observasi oleh seorang ahli yang sudah tersertifikasi. Karena memang begini, peraturan Kapolri itu mensyaratkan setiap ahli itu yang diajukan itu harus ahli yang sudah tersertifikasi. Jadi itu merupakan satu keharusan itu sebenarnya. Jadi dia bersifat imperatif, wajib. Kalau misalkan memang ahli yang dihadirkan itu tidak memiliki sertifikasi, ya berarti alat bukti seperti itu ya bisa dikesampingkan dan harus dikesampingkan. Itu sih Kak Fia. Ya, terima kasih, Prof. Walaupun itu adalah bukti krusial dalam kasus ini, Prof. Kan sidik jari itu kan bukti utama yang ini, Prof. Yang di kasus ini tuh sidik jari. Jadi kalau alat bukti itu sebenarnya dia untuk membuat terang perkara ya. Membuat terang perkara, makanya itu alat-alat bukti itu pada prinsipnya itu memiliki standarisasi tertentu. Itu sebenarnya termasuk ahli yang kemudian memeriksa alat bukti itu lalu dituangkan ke dalam alat bukti surat. Harusnya dia tunduk pada due process of law. Itu prinsipnya Kak. Jadi kalau misalkan itu alat bukti yang krusial ya, maka perlakuannya juga harus spesial kan? Spesial. Itu sih. Maka dalam konteks-konteks pembuktian yang bersifat objektif yang seperti begini, itu nggak bisa dengan cuman sekedar mendatangkan ahli tapi ahli yang tidak sertifikasi ya. Ahli disebut ahli kalau misalkan dia sudah tersertifikasi kan, itu sebenarnya syarat. Nah, jadi masalah tuh sebenarnya sih itu ya Kak. Prof, izin sedikit lagi, Prof. Apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa alat bukti sidik jari tersebut diperoleh dengan melawan hukum, Prof? Ya, saya kira begitu. Jadi kalau begini, kalau melawan hukum itu sebenarnya dia begini, itu syarat formilnya sebenarnya. Jadi kan ada dua ya, cara memperoleh alat bukti, yang kedua validitas dari alat bukti, itu dua hal yang berbeda tuh. Itu dua hal yang berbeda.
Dua hal yang berbeda. Kalau misalkan itu tidak dilakukan digital forensik atau mungkin dilakukan apa namanya tuh, bukan diobservasi oleh ahlinya, berarti sebenarnya itu dia menyalahi syarat materialnya. Syarat materialnya. Cuman celakanya kedua syarat itu harus terpenuhi secara kumulatif. Nggak boleh satu aja yang terpenuhi sementara yang satu nggak boleh, yang satunya ini enggak, ya itu nggak bisa. Jadi alat-alat bukti yang seperti begitu disebut sebagai tainted evidence, alat bukti yang mestinya tertolak gitu loh, diignore seharusnya oleh hakim. Karena kalau kita merefer pada pasal 235 ayat 4 itu kan hakim berwenang untuk kemudian menilai sah atau tidaknya alat bukti. Tapi penilaian hakim itu tunduk pada 235 ayat 3, otentitas dan apa dan cara memperoleh alat bukti. Itu sebenarnya. Itu juga ya. Siap, pertanyaan terakhir ya, Prof. Kemarin Prof bilang kan, kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah ya, Prof. Kemarin Prof bilang kalau tidak didatangkan ahli, namun diberikan berita acaranya, berarti itu menjadi alat bukti surat. Demikian ya, Prof? Alat Nah, bukti surat sebenarnya. betul. Lalu kemudian ketika alat bukti surat itu tidak dilampirkan berita acara sumpah, apa yang terjadi, Prof? Demikian, Prof. Dia cacat. Alat bukti yang demikian berarti dia cacat secara formil maupun material. Kalau alat bukti yang cacat secara material maupun formil maupun material, berarti kan sebenarnya dia tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk menjustifikasi dakwaan, untuk membenarkan dakwaan. Itu nggak bisa. Tertolak alat bukti seperti itu. Itu sih. Prof, terima kasih banyak penjelasannya, Prof. Izin, Mr. J. Ya, Silakan Prof. langsung. Terkait dari pertanyaan Mbak Via, menurut hemat saya yang saya tangkap tadi, berarti sebelum bukti tersebut diajukan di persidangan, jaksa memiliki hak atau berhak bertanya dong ya, Prof, terhadap peneliti tersebut, bukti-bukti yang dihadirkan itu bisa, jaksa itu berhak bertanya berarti. Ini siapa yang mengambil alat bukti, bagaimana cara mendapatkannya? Itu juga jaksa sebelum menghadirkan di persidangan wajib bertanya juga dong harusnya, Prof. Iya wajib, bukan berhak tapi itu wajib. Karena kan artinya dari penyidikan itu dia sampai pada P21 itu kan harusnya segala sesuatunya udah clear gitu loh. Jadi biasanya kalau terjadi P19 itu karena ada kekurangan, jaksa peneliti ketika memeriksa itu berarti ada berkas yang kurang kaitannya dengan bukti pendukungnya. Itu maka karena ketika sudah terjadi P21 semua beban itu bergeser dari penyidik kepada JPU. Konsekuensinya jadi kalau misalkan ada yang kurang nih ya itu kemudian jaksa kemudian mengembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyempurnaan kaitannya dengan hal-hal yang kurang itu sebenarnya sih. Itu. Jadi kalau misalkan nih ada yang kurang nih, ya berarti harus dikembalikan lagi kan, kembalikan lagi sampai pada kalau sudah dianggap sempurna berarti ya sudah P21. P21 berarti segala tanggung jawab itu kemudian dilimpahkan kepada JPU. Itu. Jadi bebannya itu sudah ada pada JPU, bukan lagi pada penyidik sebenarnya. Gitu Bang. Oh ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Sudah. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas nggak apa-apa, dipertegas aja. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mr. J atau Bang A yang lainnya. Iya. Jadi teman-teman, kenapa ini kita selalu membahas ini? Jadi begini, kemarin kita sudah sampaikan kepada teman-teman semua bahwa hakim itu dalam mengambil keputusan itu didasarkan pada apa? Pada minimal 2 alat bukti. Meskipun banyak itu alat bukti, tapi minimal itu ada dulu 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus alat bukti yang sah dan dapat menimbulkan keyakinan hakim. Contoh ya teman-teman ya, ada saksi, ada ahli, ada surat, kemudian ada apalagi ya keterangan bukti elektronik, keterangan terdakwa, pandangan hakim, kemudian ada 8 itu. Mari kita ikuti satu-satu dulu. Saksi
Saksinya ada banyak. Bener, saksi itu alat bukti, tapi ada korelasinya nggak dengan perkara ini gitu loh. Ada nyambung nggak dengan perkara ini? Begitu caranya. Kemudian ada ahli. Ahli juga begitu. Terkait dengan elektronik juga begitu. Surat juga begitu. Nah, terkait dengan kasus ini, kita ini sudah pernah memetakan itu. Ya, sudah memetakan itu. Nah, kemudian kita ukur nih, siapa sih yang mendudukkan atau yang menunjuk Ririn sebagai terdakwa, yang meyakinkan Ririn adalah pelakunya. Ternyata dari Priyo. Adakah saksi-saksi lain? Gak ada itu. Ya, saksinya tidak ada. Kemudian harus ada alat bukti nih yang bisa mendukung pernyataannya Priyo. Karena pernyataannya Priyo saja nggak cukup. Harus didukung dengan alat bukti lain. Alat bukti apa lagi? Alat bukti surat seperti itu tadi disampaikan. Ya harus didukung dengan bukti elektronik yang kira-kira membuat hakim itu yakin bahwa berdasarkan bukti elektronik itu ternyata di dalam isinya itu ya, oh ternyata dari Rin masuk benar jam sekian, oh tidak ada orang lain, oh tidak ada orang lain, sudah akhirnya ke Ririn. Makanya perlulah namanya ahli digital forensik supaya dibuka semua. Nah, untuk menjadi ke ahli digital forensik juga ada persyaratannya. Ya, kemarin kita sudah jelaskan ya mengenai persyaratan formil dan material. Kalau barang-barang itu nggak utuh, ahli juga nggak mau teman-teman. Karena apa? Karena harus original, harus autentikasinya jelas. Jadi kalau mau dibawa ke ahli, ahlinya juga tertawa. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh bertanya seputar itu. Bagaimana keterangan saksi yang begitu banyak, tapi tidak satu pun yang mengarah siapa terdakwanya. Satu-satunya ini yang patut kita gali adalah terkait dengan ahli digital forensik. Karena kita ingin tahu ada siapa saja sih malam itu, ada siapa saja sih yang datang bertamu pada malam itu. Nah inilah yang nggak ada teman-teman. Karena nggak ada ini, jaksa ditanya tuh sama hakimnya, ya kan? Mana sih ahli digital forensiknya supaya menjelaskan ini apa saja isinya. Kemudian dijelaskan juga nih sama penyidik di sana. Yang saya duga itu adalah jenazah almarhum Budi. Ini yang ngomong ini juga nggak sah. Kenapa? Karena dia bukan ahli. Yang namanya ahli itu ada sumpahnya. Makanya ditanya sama hakim. Saudara, apakah Anda melihat di CCTV saudara Budi masuk ke toko? Nggak ada yang mulia. Begitu, jadi kita tidak sedang membela sana sini. Saya mengatakan itu Ririn dihukum mati 3 kali kalau memang benar salah, nggak ada masalah buat saya. Priyo dihukum 2 kali, dihukum mati 2 kali, plus masuk neraka, nggak ada masalah buat saya. Yang penting dengan bukti-bukti, dengan fakta-fakta. Masalahnya adalah kalau ini tidak kita soroti, jangan-jangan tiba-tiba main putus. Padahal mereka-mereka orang yang tidak bersalah, contohnya begitu. Ya. Yang menjadi keinginan hakim hanyalah, yang terakhir kan teman-teman dengar semua. Hadirkan ahli digital forensik. Itu saya senang sekali itu teman-teman. Supaya terbuka semua. Dan kita kan menginginkan bahwa perkara ini menjadi terang benderang. Bukan seperti sekarang. Gelap gulita. Ngono loh. Sedikit saya tambahkan misalnya ya. Boleh Bro.
Sebenarnya ada yang menarik sebenarnya kalau kita melihat kaitannya dengan tuntutan dan pledoi. Ini dua versi yang berbeda kelihatannya, Mr. Ji. Ya, 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 Kelihatannya, dan memang sepertinya sudah kita prediksi sejak awal kan. ya, Sudah kita prediksi sejak awal. Karena kalau dari pihaknya JPU itu, dalam tuntutannya itu, dia lebih berfokus pada substansi perkaranya, kaitannya dengan pembuktian unsur pidananya. hmm, Sementara kalau kita baca pledoi, yang tadi saya sempat dengar juga yang dibacakan sama Kavia tadi, itu lebih banyak mengulas atau mengulik tentang kaitannya dengan prosedurnya. ya. Keabsahan. Jadi targetnya jelas tuh, keabsahan, validitas dan keabsahan itu sendiri sebenarnya. Dan sebenarnya kalau misalkan keabsahannya itu bisa dipatahkan, berarti dengan sendirinya unsur pidananya itu nggak terpenuhi. Jadi dia langsung potong dari bawah itu kelihatannya. Dan saya sepakat sekali dengan pledoi yang seperti itu, karena memang ini secara terang benderang kan kelihatan sekali kan, bagaimana alat-alat bukti itu disuguhkan di persidangan, kelihatan sekali bahwa alat-alat bukti yang seperti itu kan kelihatannya oleh JPU ini pendekatannya terlalu subjektif, sementara beban pembuktiannya itu harus objektif. Nah, itu problematik yang dihadapi pada tuntutan kemarin. Makanya itu merupakan kelemahan yang kemudian dilihat sama tim pengacaranya Ririn, lalu kemudian itulah poin yang kemudian dijadikan sebagai bahan pledoi tadi. Pledoi yang baru dibacakan oleh Kavia tadi itu keren sebenarnya, Mr. Ji. Karena kalau kita lihat tadi kan nggak banyak kaitannya dengan coba untuk mematahkan kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidananya kan, kaitannya dengan rencana itu nggak terlalu banyak saya dengar itu nggak terlalu banyak tuh. Begitu juga dengan Mestrea dan sebagainya. Dan itu relevan dengan keterangannya si Ririn. Karena keterangannya si Ririn kan, Ririn ini sama sekali dia nggak ada di tempat loh. Gitu. Bahkan mungkin kalau dari pihak JPU kan hanya berpijak pada apa yang disampaikan oleh si Priyo. Makanya ini dua hal yang sebenarnya berbeda tapi tujuannya sama. JPU sudah masuk pada substansi perkara, sementara dari pihaknya Bang Tony, Bang Jerry ya. Bang Jerry itu mengulik kaitannya dengan dasar hukumnya yang menurut mereka adalah problematik, dan kita sendiri juga melihat seperti itu kan. Makanya perdebatan sejak awal dalam kasus ini sebenarnya bukan pada hukum substantifnya, bukan pada KUHP-nya, tapi pada KUHAP-nya, Mr. Ji. Perdebatannya itu. Cara memperoleh alat bukti, cara menampilkan alat bukti, itu yang menjadi penting sebenarnya. Alat bukti disebut alat bukti kalau memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan syarat yang sudah diatur dalam hukum acara itu dia bersifat harus wajib. Itu namanya juga syarat, Mr. Ji. Ibarat kayak orang menikah kan ada syaratnya ya, itu nggak bisa dikecualikan. Nah, itu terkecuali, ada pengecualian itu bisa terkecuali ditentukan langsung oleh undang-undang. Selama tidak ditentukan oleh undang-undang, berarti ya penyidik maupun JPU tetap harus objektif tunduk pada apa yang sudah diperintahkan atau diatur secara limitatif dalam undang-undang. Itu kelihatannya, jadi saya sebenarnya sangat setuju dengan apa yang sebenarnya sudah dituangkan di dalam pledoi tadi. Terus terang itu keren dan mewakili diskusi kita ini sebenarnya, Mr. Ji. Iya. Kita. Dari kesemuanya, saya ngelihat dari kesemuanya, dan memang kebetulan kita punya pandangan yang sama ya, yang sama. Pembahasannya memang juga sudah agak berbeda dengan pembuktian lainnya, Mr. Ji. Kalau kita bicara kaitannya dengan pembuktian, kita ambil yang paling gampang lah, pembuktian kemarin kaitannya dengan kasus Sambo kan. Perdebatannya itu bukan pada ranah formalitasnya, tapi sudah masuk pada tindak pidana materialnya. Pembuktian unsur barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, itu yang dibuktikan. Saya dulu waktu itu ketika putusan itu sudah diputuskan, lalu kemudian itu saya dapat itu kopiannya itu, saya observasi, saya observasi itu putusan sebenarnya lebih banyak berbicara kaitannya dengan itu, karena bukti-bukti yang dihadirkan itu valid semua, Mr. Ji. Otentitasnya terpenuhi, gitu. Segala sesuatunya menjadi valid, jadi pembuktiannya menjadi sangat mudah kan. Kalau ini pembuktiannya jadi bagaimana coba kira-kira? Ini kan cocokologi semua ini kan. Cocok-cocokan kan, cocok-cocokan, itu sih.
Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh loh teman-teman nih karena kalau udah ditanya kita nggak bisa Izin, jawab nih teman-teman. Bosok. Saya mau Izin nanya Mr. ke Ji. Bang Ai boleh ya, Mr. Ji? izin. Oh, Oh iya, Bang. siap. Iya, Saya iya. Silakan Bang Ai, Bang saya Ai. mau nanya malah ditanya. Ini ini seandainya aja nih, karena kan ini terkait CCTV Bang Ai. Seandainya ahli tetap meneliti CCTV yang sudah terpotong-potong itu, apa konsekuensinya atau dampak terhadap ahli itu sendiri, Bang Ai? Langsung di Ini ini se- Bang Ai langsung langsung ya, aja ke pertanyaan-pertanyaan itu nanti biar Prof Imran yang ini. Pertanyaan Anda ke siap. Prof Imran apa? Oh iya, ini terkait sebenarnya Mr. Z. Kan terkait dengan pasal 235 nih Prof. Izin Prof. Hmm. Keterkaitan dengan alat bukti itu. Nah, ini kan saling terkait nih Prof. Kalau kita lihat dari pledoi yang disampaikan oleh Bang Tony dan Bang Jerry, itu kan ada aspek formil dan non formil yang tidak dipenuhi ya. Akhirnya ini bagaimana ini alat bukti ini apa hakim bagaimana bersikap terhadap alat bukti yang dengan kualitas seperti ini, gitu Prof. Oke, biar ditampung dulu. Ada lagi teman-teman? Teman-teman, ada lagi? Bang Edi. Kalau saya sebenarnya sih bukan mau tanya sih, cuman saya hanya sedikit menghimbau saja. Sebelum saya turun Mr. Ji, soalnya saya juga lagi kurang sehat badannya. Jangan Karena sedikit mengatakan, himbauan saja untuk rekan-rekan. jangan Benar mengatakan Mr. kurang Ji, sehat. Ayo, sehat terus, sehat benar terus. Mr. Ji, benar-benar ya saya untuk saat ini emang kurang sehat. Malam juga saya langsung istirahat. Tadi juga habis berobat kok. Jadi begini menurut saya, apa yang kita kupas, kita kulik sepanjang malam dari bulan lalu, di sini berkali-kali kita tegaskan, kita tidak memihak kepada si A ataupun si B, kita selalu memihak kepada keadilan. Dan apa yang kita kupas pada Komal ini, itu adalah sebuah kejanggalan-kejanggalan yang ada di persidangan. Artinya untuk rekan-rekan yang masih melihat negatif dalam Komal ini, tolong menjauhkan itu. Himbauan saya seperti itu. Dan saya tegaskan, ataupun saya lebih kasih lebih terangnya, saya bilang, apa yang kita kupas, kita bahas pada Komal ini, semua tertuang di pledoi. Artinya apa? Bahwasanya apa yang kita kupas sepanjang malam, itu adalah nyata adanya dan bukan hanya sekedar wacana, acara, ataupun ngobrol-ngobrol kosong belaka. Semua kita bisa ambil, semua bisa dituangkan di pledoi. Itu yang kita kupas setiap sepanjang malam gitu. Terima kasih Mr. Ji. Prof. Emran, saya mau istirahat, izin turun dulu karena juga Makasih jaga Bang. fisik dulu. Ya, selamat malam Siap, semoga semuanya. cepat sehat Terima ya. kasih atas waktunya. Sehat, Bang Edi. Ucapkan Malam. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi selamat malam. wabarakatuh. Semoga Salam cepat sejahtera pulih, Mas selalu. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima fakilah kasih Bang ya. Edi. Itu dari Bang Edi Kennedy. Jadi menyampaikan bahwa setiap malam ini kita komal, bukan asal komal teman-teman. Ini faktanya kita bahas ini, ya kan? Itulah yang dipakai. Dan itu yang benar teman-teman. Itu yang benar. Silakan yang mau bertanya lagi, monggo teman-teman, monggo. Izin Mr. Ji, Oke, silakan. kalau seandainya ini saya berandai-andai ya, hakim memutuskan Ririn bebas, lalu JPU ada ketidakpuasan atas putusan hakim, apakah JPU bisa mengajukan banding begitu? Terima Oke, kasih Mr. Ji. dia langsung nih. Silakan, silakan Jelita. Siap, Mister. Ya, masalahnya kalau nggak dianu tidur kamu nanti. Ya, silakan. Bentar. Mau Prof. Emran masih berkaitan dengan pasal 235 nih ya. Kita kan terus-terusan dari awal itu mengulas tentang pasal ini ya, Mister. Bagaimana sih hakim mengambil keputusan untuk pertimbangan mengenai bukti-bukti yang ada gitu, Prof. Lalu kemudian mohon diulas satu persatu. Minta diulas satu persatu tentang pasal 235 ini, Prof. Demikian, Prof. Tentang saksi-saksi dan pembuktian-pembuktiannya, Prof. Bagaimana seharusnya hakim bersikap gitu, Prof. Demikian, Prof.
Oke, ada yang Halo Mas nanya Adi. putusan, ada yang nanya alat bukti dan pertimbangan hakim. Pak Rakyat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aziz, Mas Ustaz. Sudah pulang dari Assalamualaikum masjid? Bang Raya. Subhanallah. Makasih Mas Aziz. Malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam berpendapat, warahmatullahi wabarakatuh. berpandangan ya Mas Aziz, Prof. Ini Herman. belum ke pandangan, pertanyaan. Dulu pandangan dulu. Oh, pandangan dulu ya deh, pandangan, silakan pandangan. Sejak awal saya melihat ini kan sesuatu gayung bersambut antara penyidik dengan JPU. Ya. Kalau hakim kan belum kita lihat ininya, kinerjanya bagaimana. Nah, diduga kan penyidik melakukan kinerja yang under profesional. Dan disambut juga dengan JPU yang under profesional. Nah, apakah adakah saya menduga ini sebuah skenario yang akhirnya Ririn bebas dan persidangan selesai, ataupun dihukum singkat lah kira-kira begitu ya, dan persidangan selesai dan bisa udah dilakukan kira-kira begitu, sehingga bisa saja pembunuh sebenarnya itu terkaburkan begitu ya. Ini kan kita bicara praduga begitu ya, menduga. Apakah ini ada gejala seperti itu, Prof dan Mr. Z? Pak Rakyat Bersatu saya tambahin. Kemarin itu kan antum menyatakan kalau antum sebagai hakim maka antum putuskan 5 tahun. Benar toh? Untuk Prio, ya. Untuk Prio. Ya. Namun sekarang antum menyatakan lagi kalau memang tidak bersalah diputus bebas. Iya toh? Bingung saya ini. Iya. Saya bingung. Iya. Kemarin 5 tahun, sekarang putus bebas. Mana yang bebas? Kalau saya berpandangan Ririnnya bebas. Karena buktinya tidak kuat dan tidak sah secara kuhab ya, saya melihat begitu. Kalau Prio kesalahannya penyertaan, kira-kira begitulah ya. Karena keterbatasannya juga. Dia orang nggak biasa punya kebijakan, mungkin orang disuruh-suruh dan tidak bisa ngambil kebijakan juga, dan dilihat juga dia plan dalam penahanan pun dia dibolak-balikin ya, ditemui bolak-balik 8-7 kali sama orang dan berubah. Itu tandanya orangnya nggak punya analisa, nggak punya daya berpikir, disuruh-suruh, diiming-imingi. Jadi dia itu manusia yang tidak sengaja dan diiming-imingi, dia berperilaku atas suruhan orang dan iming-iming orang. No, Pak Rakyat. Ini kalau begini kita berdebat ini. Itu pendapat saya. Mohon maaf Iya. Pak Riambon. Ini no, karena gini. Orang yang tipu-tipu itu orang cerdas. Orang berbelit-belit itu orang cerdas. Jangan kita angkat bahwa itu yang disuruh-suruh, kita tambah kalimat begini, bahaya ini. Seakan-akan dia orang bodoh. Si Prio itu pintar. Coba abang lihat dia baca surat itu. Lengkap. Tanpa kurang. Jadi saya tidak sependapat dengan keterangan abang nih. Makasih. Ya, terima kasih Bang Ari. Begitu Mr. J. Oke, aku lagi makan, mana komentar gimana? Bang Ari mau nanya nggak Bang Ari? Ya. Tanya. Ya, silakan. Bang Ari mau nanya apa Bang Ari? Mau nanya ke siapa? Bang Saya Ari cuma komplain kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Rakyat Bersatu. Tadi saya bertanya Bang Ari, ada yang mau ditanyakan nggak, maksud saya? Siap. mau Aku sekali lagi nih, Prof Emran nih. Nambahin ini biar sekalian nih, Prof. Kalau saya mau tanya ke Prof, menurut Prof,
Udah. Antara jaksa sama apa namanya eh kuasa hukum dari Ririn, mana yang cerdas? Makasih. Oke, kita ke Jelita, silakan. Sudah ditampung semua ya, teman-teman ya. Silakan ditampung. Apa? Siap. Jelita. Ini sebenarnya kita kan sekarang siap. Terima kasih Mr. Z. Ya. Kita kan sekarang sebenarnya udah masuk dalam pledoi ya Prof. Tapi karena ada di dalam pledoi itu ada kata-kata atau ada kalimat yang mengatakan bahwa tim Inavis ini tidak memiliki sertifikasi. Jadi saya agak mundur ke belakang sedikit Prof. Ya bukan sedikit sih, banyak kayaknya. Karena kan sepengetahuan saya nih Prof ya. Dasar dari orang itu bisa dijadikan tersangka karena memiliki 2 alat bukti yang kuat yang sudah ditetapkan ya. Nah, saat ini Ririn itu salah satunya adalah sidik jari. Ririn yang ada di botol vape dan di pintu geser. Lalu kemudian ketika ternyata si tim Inavis yang mengambil sidik jari serta menganalisa sidik jari tersebut tidak memiliki sertifikasi atau sertifikasi kurang lebih begitu ya. Sertifikasi tersebut, apakah pada saat dia ditetapkan menjadi tersangka dengan situasi yang seperti itu, bisakah Ririn atau pengacaranya yang saat itu mendampingi mengajukan untuk pra peradilan, Prof? Demikian, Prof. Oke. Sudah semua ya, teman-teman ya. Iya. Oke, Prof. Gak ada lagi, Prof. Silakan ditanggapi, Prof. Izin Mr. Ji, nggak pertanyaan saya dulu sama Bang Ai. Iya, makanya ini langsung dijawab sama Prof. Emran. Oke, siap, salam Mr. Ji. Iya, pertanyaannya mulai dari ahli tadi. Silakan, Prof. Apa namanya? Karena dia banyak banget jadi lupa saya sebenarnya sih. Apalagi Bang Mile tadi ke Bang Ai. Bang Mile ke Bang Ai. Iya sih, jadi gini Kak. Apa namanya? Sebenarnya itu bisa untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pra peradilan. Sebenarnya bisa. Cuman begini, memang karena ketika JPU itu sudah menerima sudah P21 berarti dianggapnya itu sempurna sebenarnya. Dianggap itu sempurna. Itu yang menjadi problematik. Tapi kira-kira bisa nggak kemudian diuji? Bisa aja. Diajukan lalu kemudian dimohonkan. Kaitannya caranya apa dengan beberapa hal kan, cara memperoleh alat bukti dan sebagainya itu dianggap tidak sesuai dengan KUHP. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu saya kira itu bisa. Pertanyaan kedua itu apa ya? Lupa saya. Pertanyaan saya aja dulu, Prof. Seandainya apakah ada etik atau dampak terhadap ahli seandainya CCTV itu diteliti benar-benar, Prof? Maksudnya CCTV yang sudah terpotong-potong itu tetap diteliti, apakah ada dampak atau etik yang diterima oleh ahli itu sendiri, Prof? Jadi begini, ahli itu sebenarnya begini, konsekuensi kan dia di bawah sumpah ya ketika membuat surat dan sebagainya. Tapi kalau misalkan begini, dia dengan sengaja membuat satu surat yang kemudian itu melawan hukum, yang secara material memang tidak terpenuhi. Berarti sebenarnya itu dia melanggar 2 pasal. 291 kaitannya dengan sumpah palsu kalau misalkan dia memberikan keterangan di depan persidangan. Tapi kalau misalkan surat itu sudah dibikin sama dia, lalu kemudian diajukan nih, kemudian diajukan. Tapi ada berita acara sumpahnya. Ini kan kaitannya dengan dokumen otentik, maka bisa dijerat dengan pasal 492. 492 itu kaitannya dengan memalsukan dokumen otentik. Itu sebenarnya 492 KUHP ya, KUHP. Itu sebenarnya Bang Mile. Cuman kalau bicara etik, ini kan sebenarnya kalau ahli itu kan dia tidak datang dari institusi tertentu, bukan mewakili kepentingan institusi tertentu. Tapi kalau penyidik ya bisa lah, kan ada etiknya ya. Etik itu bisa kemudian dikategorisasikan sebagai apa? Kaitan dengan menghalang-halangi proses penyidikan, obstruction of justice. Itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ahli yang mungkin dia sudah dia dari ahli dari kampus mana lah, katakanlah dia dosen atau mungkin dia profesor dari kampus mana, dia memberikan keterangan ahlinya itu yang memang secara disengajai untuk menyesatkan, ya itu kan nggak boleh.
Nggak boleh. Nah, konsekuensinya berarti sebenarnya secara etik dia nggak terbelenggu dengan dari mana datangnya si ahli itu. Sebenarnya sih, karena dia tidak mewakili kepentingan dari institusi yang institusi yang tempat asalnya kan, tempat asalnya itu. Tapi bisa dikenakan dengan kaitannya dengan itu pasal 492 itu, dokumen otentik, pemalsuan dokumen otentik. Itu sih. Oke, kaitannya dengan Itu sih. pertanyaan dari Bang Ai tadi, silakan Bang Ai. Iya, terkait dengan Bang Ai pasal apa? 235, Prof. Izin terkait dengan pasal 235 dengan alat bukti dengan yang kualitasnya seperti ini, bagaimana nih kira-kira keputusan hakim? Iya, hakim itu. Ya. Lihat, Jadi hakim itu. diurai satu-satu Prof. Ya Prof, silakan Prof. Jadi sebenarnya hakim itu sebenarnya bahwa hakim itu sebenarnya untuk hakim lah yang berwenang kemudian untuk menentukan bahwa sah atau tidaknya alat bukti kan. Cuman kewenangan hakim itu dia harus merefer pada pasal 235 ayat 3. Dia merefer pada itu bahwa alat bukti itu harus apa? Pertama kaitannya dengan apa? Validitasnya, ya kan? Otentitasnya. Yang kedua cara memperolehnya. Berarti ada dua syarat di sana. Syarat pertama itu kaitannya dengan admissible. Yang kedua, syarat yang kedua kan kaitannya dengan exclusional rules. Ya kan, admissible itu berarti secara material isinya itu benar gitu lah. Yang kedua, exclusional rule ini kan cara memperoleh alat bukti. Kalau cara memperoleh alat bukti itu secara tidak benar, berarti kan artinya nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang membuat terang perkara kan. Itu karena itu alat-alat bukti yang seperti itu dalam prinsip itu ada namanya illegally tainted evidence. Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Kalau misalkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum itu apa? Dapatnya diterapkan untuk kemudian menjustifikasi perkara? Nggak bisa, karena dia bersifat unlawful kan. Unlawful legal evidence kan. Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Memang itu nggak bisa. Yang kedua kaitannya dengan syarat tadi admissible-nya itu. Admissible itu kaitannya dengan relevansi dan substansi dari alat bukti itu. Harusnya kan substansi dari alat bukti itu kan harus diobservasi oleh ahli kan. Ahli yang mana ketika dia melakukan pemeriksaan kan dia harus dibawa sumpah dan janji dulu. Itu. Tapi kalau misalkan bukan diobservasi oleh expertnya, berarti kan alat bukti yang seperti itu kan tidak bisa dijadikan untuk menjustifikasi dakwaan. Begitu sih. Jadi memang hakim itu, kalau kita baca 235 itu, hakim itu sebenarnya dia tunduk pada pasal 235 ayat 3. Ayat 3. Saya baca Prof, Itu sebenarnya. Iya, itu. Saya baca dulu. Pasal 235 ayat 3. Nih. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi semua itu yang ada macam-macam itu harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum. Oke, Prof. Di situ ada kata harus, ada frasa harus. Harus. Berarti nggak ada pengecualiannya. Berarti Ya, wajib. berarti dia bersifat apa? Ya, mandatory itu. Wajib. Perintah. Imperatif. Kalau menurut Immanuel Kant itu imperatif kategoris. Sesuatu yang memang harus dan benar-benar harus. Nggak bisa lagi karena memang ini sifatnya itu hukum acara kan. Dan memang sebenarnya pasal 235 ayat 3 itu sebenarnya cerminan dari due process of law, Mr. G. Yap. Itu sebenarnya. Jadi secara objektif dituangkan langsung ke dalam norma pasal 235 ayat 3 itu sebenarnya. Biar apa? Sebenarnya ada dua hal yang pengen dicegah nih. Kaitannya dengan pasal 235 itu. Pertama kaitannya dengan apa? Abuse of power. Ya kan? Penyalahgunaan wewenang. Yang kedua itu kaitannya dengan pendekatan yang terlalu subjektif. Ini pendekatan yang subjektif ini kita bisa lihat pada dakwaan dan tuntutan nih. Ya. Subjektif tuh. Subjektif. Padahal beban pembuktiannya harusnya kan objektif. Apalagi dengan alat-alat bukti yang bersifat digital elektronik ini kan harusnya alat bukti yang
bersifat primary evidence ya. Nah, yang primer itu harusnya itu bersifat objektif. Kira-kira begitu sih Mr. C. Bang Ai, mungkin kalau ini bisa kalau kurang ditanyakan lagi nggak apa-apa. Cukup bisa Prof Imran. Terima kasih Prof. Oke, pertanyaannya jelita apa tadi kalau nggak salah ada saksi, ada ahli. Pertanyaan Kak Yuli ya. Yuli. Apa tadi Yuli? Ya, siap Mr. C. Kan kalau seandainya hakim memutus Ririn bebas, terus JPU tidak puas akan keputusan hakim itu, apa bisa JPU mengajukan banding? Begitu pertanyaan saya tadi. Terima kasih. Silakan Prof. Oke. Jadi kalau bebas itu sebenarnya ada dua. Satu bebas murni, satu bebas nggak murni. Kalau bebas nggak murni itu memang perbuatannya ada, tapi nggak ada menstreannya, nggak ada kesalahannya. Berarti dia sebenarnya sifatnya itu putusan lepas. Disebut lepas atau onslah. Tapi kalau dia putusan bebas murni, berarti perbuatannya tidak terbukti. Konsekuensi dari putusan bebas murni itu JPU tidak dapat melakukan banding atau kasasi. Nah, itu bisa kita baca pada pasal kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 285 kalau nggak salah, apa 284 lah, kalau nggak salah 285 kalau nggak salah. Nah, itu bisa dibaca di situ. Memang secara normatif memang sudah dituangkan di situ. Memang tidak bisa. Jadi kesimpulannya bahwa kalau misalkan memang putusannya putusan bebas, maka memang tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi oleh JPU. Itu sih Kak Yuli. Dan dalam perkara ini nggak mungkin kemudian diputuskan lepas. Paling top itu putusan bebas, perbuatannya tidak terbukti. Oke, Mbak Yuli. Saya bacakan ya, Prof. Terima kasih, Prof. Saya bacakan pasal 285 ayat 1. Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau advokatnya atau penuntut umum. Ayat 2. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Ayat 3. Terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2, panitera membuat surat keterangan. Ayat 4. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, panitera harus mencatat disertai dengan alasan dan catatan harus dilampirkan dalam berkas banding. Ayat 5. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding yang diajukan oleh A. penuntut umum atau terdakwa atau advokatnya, atau B. penuntut umum dan terdakwa atau advokatnya sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 286. Apabila jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 285 telah lewat tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa atau advokatnya dan atau penuntut umum dianggap menerima putusan. Dalam ayat 2, dalam hal telah lewat waktu dan terdakwa atau advokatnya atau penuntut umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud ayat 1, panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut. 287 ayat 1. Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu. Ayat 2. Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi. Ayat 3. Dalam hal perkara
telah mulai diperiksa namun belum diputus, sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya. Oke, sudah. Yang spesifik pasal berapa, Prof? Saya lupa pasal berapa ya itu. Kalau nggak salah itu pasal tadi itu pasal 285, tapi mungkin nanti coba dilihat lagi di situ, Mr. Jing. Cuman poinnya begini, poinnya memang kalau terhadap putusan banding itu ada putusan itu JPU nggak bisa mengajukan putusan banding atau kasasi kaitannya dengan putusan nggak bisa mengajukan banding atau kasasi terkait kaitannya dengan putusan yang bersifat putusan bebas murni. Itu sebenarnya. Tapi kalau dia bersifat putusan bebas tidak murni atau dia oslah, berarti masih bisa diajukan banding sebenarnya. Masih bisa diajukan banding. Tapi kalau dalam perkara ini sebenarnya sih itu nggak mungkin kemudian ada putusan yang bersifat putusan lepas. Paling dia putusan bebas. Nah, itu sudah pasti itu putusan bebas itu. Ataukah mungkin dia putus bersalah ya. Putus bersalah gitu. Jadi hanya ada dua kemungkinan tuh Mr. Ji. Satu kemungkinan diputus bersalah, yang kedua diputus bebas. Yang kedua begini, Mr. Ji. Ini kan sebenarnya kemarin itu kan kesimpulannya itu kan dalam tuntutannya kan dengan dengan tuntutan satu primer ya. Satu primer yang 459 kan, 459. Ya. Jadi hakim itu nggak serta-merta kemudian kalau misalkan terbukti bukan berarti tuntutan JPU itulah yang kemudian diakomodir. Sangat mungkin itu pembunuhan biasa. Menurut hakim itu adalah pembunuhan biasa. Maka kemudian diputus dengan putusan apa? Diputus dengan putusan 458. Nah, bukan 459. Jadi kemudian yang tadinya tuntutan yang sudah diancamkan dengan 20 tahun dan hukuman mati itu kemudian sama itu nggak dikabulkan oleh majelis. Tapi lebih mempertimbangkan pada pasal 459 itu 458 itu kaitannya dengan pembunuhan biasa yang ancaman pidana maksimalnya adalah 15 tahun. Itu sebenarnya karena begini, memang salah satu unsur yang terlemah dalam proses selama ini yang kita lihat kaitannya dengan pembuktian unsur. Itu yang paling lemah itu adalah apa? Adalah pada unsur rencananya, Mr. Ji. Iya. Bahwa ada orang mati, iya. Tapi bagaimana mengkonstruksi rencana mereka kan menjadi sulit kan? Nah, kalau ada orang mati sudah pasti ada pembunuhan ya. Iya. Dan Riri dan Prio sudah mengakui itu. Sudah mengakui itu. Tapi sejauh ini kan unsur rencana itu sama sekali nggak bisa untuk kemudian dikonstruksi. Itu masalah. Bahkan yang kita baca dalam tuntutan maupun dakwaan itu kan sebenarnya ada dua hal. Satu itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sakit hati ya. Motivasi dari artinya pembunuhan itu dendam. yang latar belakangi pembunuhan. Itu kan dendam ya, sakit hati dan sebagainya. Dendamnya itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada itu. Tadi janji yang tidak terpenuhi kan? Iya. 750.000 menjadi 100 juta. Itu kan sesuatu yang irasional banget tuh. Itu nggak bisa dibuktikan. Yang kedua, kaitannya dengan dalam tuntutan itu kan itu sepertinya yang kita dengar kemarin dalam yang dibacakan oleh Kavia itu kan kesepakatan itu baru terjadi pada saat tindak pidana itu terjadi. Berarti dia di saat yang sama, Mr. Ji. Kalau di saat yang bersamaan muncul kesepakatan itu berarti sesuatu yang memang belum pernah direncanakan sebelumnya. Iya kan? Belum pernah direncanakan sebelumnya. Artinya bahwa memang dia suddenly seketika gitu loh, muncul pikiran jahat dan langsung dieksekusi. Jadi nggak ada jeda waktu yang cukup untuk orang ini mempertimbangkan A, B, dan C. Itu untuk melancarkan rencananya. Itu bisa kita relasikan dengan pasca tindak pidana itu terjadi. Ketika selesai tindak pidana itu terjadi, orang ini kebingungan mau kabur kemana dia. Iya kan? Dia kebingungan. Pada akhirnya ada opsi untuk kemudian menjadi nelayan dan sebagainya ya. Itu kan sesuatu yang aneh. Itu sih. Oke, pertanyaan. Silakan Bang Kajeng.
Baik, Mr. Ji, terima kasih. Sesuai tadi apa yang saya utarakan sama Mr. Ji, saya izin turun karena mau ada aktivitas ini, acara agama. Izin Mr. Ji, Prof. Emran, izin. Iya. Dan untuk semuanya, Aku tahu mau ngapain. Sunnah Rasul. Ya Bu, dilanjut dulu Bu. Ya, siap, salam siap, sama ibunya. Iya, siap. iya. Ya Bu. Siap. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat-sehat selalu. Salam. Saya sangat paham sekali kalau malam Jumat tuh, apalagi di sampingnya, di belakangnya tuh ada apa namanya? Ada nyonya itu Bang udah Ari pasti. Porong nih belum nanya Bang Ari Porong ini. Tumben Bang Ada Ari yang Porong. colek-colek. Bang Ari Porong, dari mana aja selama ini? Silakan Bang Ari. Kalau saya nggak mau nanya Mr. Zim, Prof. Emran, udah banyak yang ditanyain. Cuman saya mau nanggepin pertanyaannya Kak Via tadi, Mr. Z. Masalah Oh, pra-peradilan, Mr. Z. Izin ya, Prof. Kak Via kan nanya tuh tadi, katanya kuasa hukumnya kalau misalkan ini kenapa nggak mengajukan pra-peradilan. Jadi gini Kak Via, dalam kasus ini bukan itu ditargetkannya Kak Via. Makanya kita bisa lihat di sini Mr. Z. Apabila tidak ada kehadirannya seorang Pak Tony Mr. Z, ini kasus pasti bakal lancar-lancar aja. Nggak bakalan ada perdebatan kita hampir 1 bulan lebih ya, kurang lebih Mr. Z di sini, di room-room yang lain. Kalau Pak Tony hadir dari awal, mungkin bisa Kak Via. Karena sini sudah di tengah-tengah Pak Tony hadirnya. Karena targetnya memang bukan seperti itu Kak Via, kalau menurut pandangan saya. Makanya bisa kita lihat hasilnya. Sampai endingnya seperti ini, sampai dibacakannya pledoi, itu keterangan yang diberikan sama Prof. Emran, Mr. Z, sama teman-teman yang lain narasumber praktisi hukum yang selalu hadir di room ini, itu hampir sempurna apa yang kita bahas di sini. Dan real itu dibacakan gitu loh. Makanya saya bilang ini nyaris perfect pledoi ini. Saya sangat-sangat apa ya, sedikit banyaknya terbayar lah Mr. Z, obrolan kita hampir 1 bulan ini ya, kurang lebih ya, sangat terbayar tuh dengan seterang-terangnya pledoi itu dibacakan gitu. Berarti kan selama ini kan memang saya selalu bilang ini yang lagi dipertontonkan kita ini fakta. Fakta apa? Fakta hukum di Indonesia seperti ini. Jadi targetnya kalau dari awal Pak Tony hadir, mungkin pasti ada itu pra-peradilan. Karena apa? Karena mungkin mereka dengan didampingi Pak Tony itu pasti mereka terbuka dari awal. Karena Pak Tony hadirnya pada saat di tengah-tengah persidangan, makanya seperti ini gitu loh. Coba kalau misalkan Pak Tony dari awal, ini tidak akan pernah terjadi yang seperti ini gitu loh. Makanya Pak Tony di room ini juga dia bilang pada saat mereka itu kalau nggak salah pulang sidang itu apa ini ada Pak Tony kunjungan ke Polres itu kan dikatakan sama Pak Tony itu atas dasar cerita siapa? Cerita Prio. Tunggu dulu. Ada Tony. Mereka itu kurang lebih setengah jam itu di dalam mobil itu. Ditahan agar apa? Agar tidak ketemu Pak Tony. Pasti bakalannya seperti ini gitu. Karena saya tahu Mr. Z. Ya inilah, makanya saya cuma mengingatkan saja apabila kita bersangkutan dengan masalah hukum, lebih baik kita cari pengacara lah di luar. Gitu loh. Karena apa? Karena ya nggak menutup kemungkinan kalau yang saya tahu sih yang relasinya sama mereka itu sedikit banyaknya ya hanya menggiring saja, mempermudah saja proses hukuman itu Mr. Ji, walaupun semuanya itu bertentangan ini kan ujung-ujungnya barang bukti semuanya dan hanya tanda tangan saja.
Makanya saya di sini pribadi ya Mr. Ji ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih buat siapa Mr. Ji? Buat teman-teman media itu yang menghubungi Pak Tony. Apabila dia tidak menghubungi Pak Tony, tidak bakal terjadi seperti ini. Pasti lancar-lancar aja ini. Pasti ini orang-orang yang tidak, yang jelas-jelas di dalam persidangan APH sendiri mendapatkan barang bukti, alat bukti semuanya tidak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan hukumnya gitu loh. Makanya saya kadang-kadang saya suka nggak setujunya kenapa Mr. Ji? Kalau mereka ini dibilang lalai, bukannya lalai mereka tahu hukum, belajar hukum gitu. Kok bisa dibilang lalai gitu? Lalai dari mana gitu? Mereka tahu prosedur. Bukan lalai, dibilangnya itu la 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 gitu loh. Iya, makanya ya inilah makanya saya selalu bilang inilah. Ini fakta hukum di Indonesia seperti ini gitu. Ini hanya terjadi, nggak semuanya berani gitu loh, mental-mental seperti Ririn, Peggy, saya bilang, Prio. Kalau mereka coba kita bayangin ya, kalau tidak adanya hadir sosok pengacara seorang seperti Pak Tony, ya itulah Mr. Z. Banyak tuh yang kehilangan masa depannya Mr. Z. Dengan akibat apa? Akibat peradilan sesat Mr. Z. Ya. Tapi kalau saya, makanya saya udah malas bicara, kadang dipatahin juga Mr. Z ya kan. Di rumah saya udah nggak mau debat makanya. Karena apa? Karena saya bilang makanya, ini kira-kira bisa nggak sih penyidik sama pihak JPU ini dicoba diiniin, apa namanya, diperiksa dulu psikologisnya, kira-kira bisa nggak? Karena ini kasus besar, ini 5 nyawa loh. Iya. Dengan disuguhkan kita di hasil persidangan seperti main-main seperti ini, Mr. Z. Makanya dengan pledoi yang dibacakan, saya berharap untuk APH, ya, ini semua yang berurusan dengan kasus ini ditindaklanjuti, Mr. Z. Diperiksa, kalau bisa di PTDH, Mr. Z. Karena ini udah sangat-sangat kelewatan, Mr. Z. Ini karena yang bakalan mau ditumbalkan apa iya hanya orang-orang kecil terus gitu, yang tidak bisa bersuara gitu. Itu aja Mr. Z. Makasih. Izin Kapia, Prof. Baik, saya bacakan nih teman-teman ya. Ini barusan nih saya bacakan ada beberapa menit yang lalu. Mungkin ada di sini nama itu saya bacakan ya, ini di YouTube nih ya. Mr. G, saya calon nenek, artinya anaknya sedang mengandung nih ya, atau mantunya sedang mengandung. Mr. G, saya calon nenek yang selalu mantengin live TikTok kalau malam. Kalau siang dengerin YouTube Mr. G sambil merajut. Lah kok nggak bosen loh? Nggak bosen loh. Sekarang ada nggak nih namanya Ridwana Lestari, calon nenek? Mana calon nenek? Saya kadang-kadang tuh temunya di YouTube, ternyata ada gabung di sini. Oke teman-temanku, jadi seperti yang sudah sering kita lakukan, sering kita bahas bahwa hakim dalam memutus perkara itu minimal berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Dan alat bukti yang sah itu dapat menimbulkan keyakinan hakim. Nah, kita ini sekarang mengurai alat bukti itu. Alat bukti mana yang menurut teman-teman yang dikatakan sah dan sesuai dengan perkara ini. Kalau saya melihat dari saksi-saksi, semua ada saksi itu banyak itu, 21 saksi. Tidak ada kita temukan 21 orang itu, tidak ada yang nunjuk bahwa ini loh pelakunya, nggak ada. Artinya saksi itu dikesampingkan. Ahli, ada berapa ahli yang sudah dihadirkan? Saya melihat ada ahli dari pihak kedokteran, ada ya dari terkait dengan keahlian ya, keahlian dari penemuan mayat itulah, mungkin luka dan sebagainya.
Apalagi ahli apa lagi ya? Ahli digital forensik. Emang hadir. Nggak ada. Hah? Batang hidungnya aja belum nongol Mister Ahli, J sampai sekarang. ahli cuma 2, Mr. Ji. Ahli jadi kedokteran forensik sama Yang dari itu, Prof. Ahli Sama pidana, Prof Yongki. ahli pidana dari PH. ahli hukum pidana. Tapi kan yang menghadirkan dari pihak PH, Pihak terdakwa, Mbak Pak Tony, Ririn, Pak Tony. terdakwa. ya pihak terdakwa. Artinya, nah, ahli itu kita ukur nih. Oh, yang kita butuhkan adalah ahli digital forensik, sebagaimana hakim juga membutuhkan itu. Kenapa kita semua ini membutuhkan ahli dari digital forensik? Supaya ini semua terang benderang. Tidak sepotong-sepotong itu. Sepotong-sepotong itulah yang menimbulkan keraguan-raguan kita. Termasuk mungkin keraguan-raguan hakim. Karena hakim sempat bertanya kepada JPU. Oke, ahli sudah nggak ini ya, termasuk ahli digital forensik. Apalagi selain ahli, surat, ya kan? Surat apa kira-kira yang bisa ditemukan? Ya mungkin bukti celebrate. Celebrate itu kan ITE, berarti kan dibutuhkan ahlinya. Nggak datang, oke. Bahkan celebrate sendiri pun hasilnya juga nggak signifikan. Oke, setelah surat, apalagi keterangan terdakwa, Prio kan yang ngomong, bahwa saya ada di TKP, bahwa saya hanya melihat, bahwa saya, ini kan Prio semua nih, bahwa saya menyaksikan, bahwa saya yang punya palu, bahwa saya membersihkan, bahwa saya membantu menguburkan. Itu keterangan terdakwa. Kalau keterangan terdakwa Ririn, saya tidak melakukan, saya tidak tahu. Bagaimana kalau orang tidak melakukan sama tidak tahu? Apakah harus didukung dengan alat bukti? Ya, posisinya pada saat itu. Oke, habis itu bukti elektronik. Bukti elektronik itu CCTV itu yang bisa membuat terang benderang ya CCTV itu. Kemudian ada pengamatan hakim. Nah, pengamatan hakim sepanjang persidangan itu hakim mengamati. Apa yang diamati? Keterangan terdakwa, keterangan saksi, juga bagaimana jaksa menyajikan ahli tidak mampu kan menghadirkan ahli. Kemudian segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Ini tidak melawan hukum berarti harus sah ya secara formil dan material. Begitu kawan-kawanku. Jadi dari 8 alat bukti ini sebenarnya sudah kita bisa petakan. Kira-kira alat bukti mana yang menurut kita semua ini yang diyakini akan menjadi bahan yang sangat meyakinkan hakim. Nah, untuk meyakinkan hakim itu tidak mudah, teman-teman. Jangan kan sudah ada alat bukti. Alat bukti mana? Coba tolong sebutkan. Alat bukti mana? Yang mau diulas nih, alat bukti mana? Kan ada alat bukti DNA, kan ada alat bukti CCTV. Betul. DNA sendiri dipertanyakan. CCTV sendiri dipertanyakan. Bagaimana bisa meyakinkan hakim dua alat bukti ini? Apalagi ayo. Kan ada sidik jari. Kan ada jari sidik. Itu juga dipertanyakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana bisa dari sekian banyak sidik jari hanya satu sidik jari yang bisa terdeteksi? Gila nggak? Gila nggak?
Gile Lundro. Nah, kan begitu. Kemudian, apalagi? Apalagi? Jawab tuh teman-teman. Palu. Nah, terima kasih teman-teman yang nulis. Palu. Palu milik siapa? Palu adalah milik Priyo. Terus ditaruh di comberan itu yang nunjukin siapa? Priyo juga. Apalagi? Apalagi teman-teman? Ayo. Ah, tidur semua ya, tidur semua Penetapan teman-teman. penetapan sidik jari tanpa sertifikasi. Iya, kan wis tadi ya. Ah, saya dengar-dengar ini tadi ada berita acara kalau nggak salah di tuntutan ya. Sidik jari itu, sidik jari pembanding itu berasal dari TKP dibandingkan dengan KTP. Benar apa enggak itu, teman-teman? Iya Sidik benar, saya juga lihat VT-nya.